Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak sekalian yang lagi ada di rumah. Hari ini kita pembelajaran jarak jauh kelas 7 untuk mata pelajaran IPS terpadu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk pertama adalah menjelaskan jumlah, kepadatan, dan persebaran penduduk Indonesia. Yang kedua adalah mendeskripsikan persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah mendeskripsikan komposisi penduduk Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi permasalahan penduduk yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi dinamika kependudukan Indonesia, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2015. Jadi data 2015 itu kita sudah mencapai 256 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Di Indonesia ini dari seluruh dunia menempati urutan yang keempat setelah Cina. Di dinamika penduduk Indonesia, apa itu dinamika penduduk Indonesia? Yaitu perubahan. Dinamika itu adalah berubah. Ada perubahan yang terjadi di situ. Jumlah penduduk pada satu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah natalitas. Natalitas ini adalah kelahiran. Yang kedua adalah mortalitas. Mortalitas ini adalah kematian. Dan yang terakhir adalah migrasi atau perpindahan. Kadang-kadang migrasi ini dari penduduknya yang padat kepada penduduknya yang jarang, atau dari kota ke desa atau dari desa ke kota. Ya, untuk menuntut ilmu, untuk mencari pekerjaan, biasanya orang bermigrasi. Jadi 3 hal inilah yang dapat membuat dinamika kependudukan Indonesia itu. Ini dia jumlah penduduk Indonesia mendapat urutan keempat di seluruh dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi jumlah penduduk Indonesia ini ibarat pisau bermata dua. Jadi kalau dia produktif, dia bisa memberi keuntungan. Tapi di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikannya, kesehatan, dan kesejahteraan. Bagaimana persebaran penduduk Indonesia? Persebaran atau distribusi itu adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut merata atau tidak. Di persebaran penduduk itu dapat dikenali dari kepadatan penduduknya, yang merupakan indikator perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Mana banyak sumber dayanya, biasanya penduduknya lebih padat. Mana sumber daya yang tidak ada, biasanya penduduknya lebih jarang. Jadi sumber daya yang lebih baik itu, sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Padatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata di berbagai wilayah. Jadi ini adalah gambaran jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 antar pulau. Pulau Sumatera ada 55 juta jiwa atau sekitar dari 21,15%.
Sementara Pulau Kalimantan 15 juta jiwa atau 6,07%. Pulau Sulawesi 19 juta jiwa atau 7,34%. Kemudian sekitar Pulau Jawa 149 juta jiwa atau 57,12%, melebihi dari 50%. Yang paling padat penduduknya itu adalah jelas dari jumlah penduduk berdasarkan BPS ini adalah Pulau Jawa. Jadi komposisi penduduk komposisi penduduk ini adalah pengelompokan penduduk. Biasanya pengelompokan penduduk ini ada berbagai hal, dari misalnya usia dan jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jadi 7 pengelompokan ini biasanya didata oleh BPS. Nah, jadi kita bahas satu-satu ini. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat bentuk usianya seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai nanti 60 tahun atau lebih. Jadi komposisi penduduk dapat dibuat berdasarkan interval usia tertentu. Jadi interval yang pertama itu adalah balita. Jadi 0 sampai 5 tahun itu usia balita. Interval yang kedua itu adalah usia SD, yaitu 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga adalah SMP, yaitu 13 sampai 15 tahun. Yang keempat SMA, 16 sampai 18 tahun. Yang kelima adalah usia perguruan tinggi, yaitu sekitar 19 sampai 24 tahun. Yang keenam adalah usia dewasa, yaitu sekitar 25 sampai 60 tahun. Yang terakhir adalah usia lanjut atau lebih dari 60 tahun. Selain itu, komposisi penduduk dapat dibuat berdasarkan produktif dan non-produktif. Misalnya, usia belum produktif, yaitu 0 sampai 14 tahun. Itulah tadi dia masa sekolah dari balita sampai SMP. Yang usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Dan yang terakhir adalah tidak produktif lagi, yaitu usia 65 tahun. Jadi 3 dia. Usia belum produktif, produktif, dan tidak produktif lagi. Yang belum produktif itu adalah masa sekolah 0 sampai 14, usia produktif yaitu 15 sampai 64, dan tidak produktif lagi adalah lebih dari 65 tahun. Yang kedua adalah berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau namanya sex ratio. Jadi berdasarkan jenis kelamin ini, jenis laki-laki dan perempuan ini untuk mengetahui pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Jadi nggak sama ya, pekerjaan dari laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Misalnya montir itu biasanya lebih banyak dikerjakan oleh jenis kelamin yang laki-laki, atau misalnya memasak itu lebih banyak digunakan oleh jenis kelamin perempuan, gitu ya. Jadi kita bahas sini bagaimana pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk itu adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.
Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada 3, kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan terlalu tinggi. Yang keempat adalah arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Jadi, karena di kota itu lebih banyak lapangan pekerjaan, makanya urbanisasi lebih tinggi. Yang terakhir adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Apa akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat? Itulah tadi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal tadilah yang menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi cepat. Selain itu, tingkat kesehatan merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Jadi sehat itu penting ya. Di kualitas penduduk itu salah satunya penentunya adalah kesehatan. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Jadi kalau nggak sehat, kurang sukseslah pembangunannya. Sebagaimana dalam Islam, dengan menjaga kesehatan tubuh kita adalah bentuk dari rasa bersyukur kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi menjaga kesehatan ini adalah bentuk rasa syukur kita dan salah satu meningkatkan kualitas pembangunan dari negara Indonesia. Jadi nanti materi Ustazah ini akan dikirimkan ke grup kelas dengan link LKPD di sini. Jadi pengerjaan dari LKPD Ustazah ini di situ aja langsung tanpa kertas lembar atau buku catatan. Jadi Ustazah buat linknya di sini, jawabnya langsung di sway itu. Jadi Ustazah akhiri materi hari ini dengan apa?